guys, welcome back to PodX, tempat dimana kalian bisa bercerita tentang pengalaman menarik, unik, serta tentunya ekstrim. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita sekaligus penyanyi. Nah, siapa dia? Ya, halo Mbak. Halo, salam kenal. Nadia. Ya, Bella. Bella. Iya. Bisa perkenalkan diri sedikit tentang Mbak Bella? Oke. Nama aku Rosa Bella Cahyaningtya, sering dipanggil Bella. Kemudian apa lagi nih? Kuliah, kesibukan, atau apa aja deh. Oh, oke. Kebetulan aku lagi menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia. Kebetulan jurusannya tadi udah disebutin nih, penyanyi gitu. Gaya banget dah. Itu aku ambil jurusannya musik, penyajian musik gitu. Nah, ngomong-ngomong nih soal penyanyi, pasti Mbak Bella pernah ngikutin kayak kompetisi-kompetisi atau lomba-lomba sejenisnya gitu dong. Dan pasti ada beberapa kegagalan dan keberhasilan nih. Iya. Boleh diceritain tentang kegagalannya dulu biar ada motivasi-motivasi gitu, terus baru kesuksesannya cerita-cerita gitu sih. Oke, dulu sih awal nyanyi nih ya. Itu waktu kecil, emang udah dari kecil sih basicnya. Karena kebetulan bapak aku juga walaupun bukan seniman, tapi emang dari kecil udah hidup di lingkungan orang musik gitu. Orang yang bermusik, bukan seniman musik ya, tapi bapakku suka kus-plusan. Terus waktu aku masih kecil itu sering diajak nongkrong bareng temen-temennya, main band-bandan gitu. Terus kemudian ya udah deh, jadi seneng nyanyi dari situ. Terus kebetulan bapak juga pegangnya gitar sama vokal, nyanyi gitu. Jadi waktu kecil udah sering diajak ini, dikenalin sama musik dan sering diajak pentas nyanyi. Walaupun aku masih kecil, walaupun dulu tuh nyanyinya masih lagu kayak kupu-kupu, tapi mainnya sama band orang-orang tua yang kus-plus gitu. Jadi udah emang dari kecil dilatih gitu ya, biar terbiasa gitu. Bener banget gitu. Malah sekarang jadi passionnya. Iya. Dulu sih tapi sempet ini, aku vakum nyanyi. Karena ada cerita yang menurut aku sih bikin aku down banget. Bener-bener down banget karena waktu itu aku pernah nyanyi di salah satu acara bareng bapakku juga. Terus aku tuh ya namanya masih anak kecil ya, dulu kalau nggak salah tuh TK. Oh iya. Terus nyanyi gitu, terus aku tuh nggak bisa masuk lagunya, jadi intro. Intro lagu tau kan? Itu terus intro lagu, tapi aku nggak tahu cara masuknya gimana. Terus akhirnya aku nggak pede dan malah failed banget gitu loh. Jadi aku nggak nyanyi dan jadi nggak pede di panggung gitu. Maksudnya di mana, nada di mana itu gitu. Terus ya udah semenjak itu aku kayak wah, kapok aku jadi seorang penyanyi, kapok aku berkecimpung dalam musik gitu. Terus akhirnya ya udah, itu aku disuruh tampil lagi, disuruh ikut lomba, bener-bener nggak mau. Itu kan masih kecil Mbak. Iya. Terus mulai laginya itu kapan? Karena ya orang-orang dan orang tua aku udah membentuk imageku bahwa aku suka bermusik dan suka bernyanyi. Jadi di sekolah pun juga kalau ada lomba atau apa, guru langsung nunjuk aku. Jadi secara tidak langsung ya aku kembali lagi nyemplung ke situ lagi gitu. Kan karena udah kebiasaan dari kecil, terus udah passionnya, jadi orang-orang udah tahu karena emang itu hobinya Mbak Bella. Jadi mau gimana pun orang-orang terdekat juga ngedukung dan kayak gimana ya, ini harus, maksudnya ini passion kamu juga harus terbentuk dari ini. Kalau mau nggak dari ini, mau dari mana lagi gitu kan? Iya, akhirnya ya udah ikut nyemplung lagi, ikut lomba lagi karena emang sekolahku nunjuknya aku gitu. Itu mulai lagi SD, SMP kah? Atau malah jaraknya lama dari SMK itu atau SMA gitu? Enggak, SD udah mulai bernyanyi lagi karena ya itu guru-guru udah pada tahu kalau emang passion aku dinyanyi gitu loh. Walaupun nggak pernah les sama sekali BTW. Nggak pernah les sama sekali. Otodidak ya? Iya bener banget, otodidak banget. Dan kebanyakan kan anak-anak les gitu. Tapi karena aku ya anaknya ngeyel ya. Jadi kalau les apa aja gitu selalu bosen. Iya, kayak sadar diri, aku kalau les aku bosen, jadi mending aku belajar sendiri. Iya gitu, karena emang ya bukan, kalau misalnya les matematika jelas untuk pendidikan. Tapi kalau nyanyi kan hanya sebatas hobi. Dan dulu emang enggak, cita-citaku enggak pengen jadi penyanyi itu, enggak pengen. Jadi emang hobi aja dan flawless banget gitu. Jadi kayak hobi ditekunin jadi passion, malah jadi bisa jadi jenjang karir. Ya bisa jadi gitu dah. Enak nggak sih, maksudnya kayak ada kendala nggak sih? Kadang kan nyanyi harus sesuai dengan mood, perasaan gitu kan. Jadi kadang
masih galau nih tapi harus nyanyi happy gitu, kadang ada kendala-kendala tersendiri nggak sih? Oke. Kalau dulu sih karena emang ini berbicara masih dulu ya, belum masih ya dulu, sekarang. iya. Kalau dulu kan emang SD, SMP, SMK gitu kan bernyanyi ya hanya untuk sebatas di dalam sekolah gitu. Jadi ya kalau di atas panggung maupun seneng apa sedih, pokoknya harus happy kalau di atas panggung. Walaupun lagunya sedih, tapi ya kita harus mantepin hati dulu kalau di atas panggung, jangan sampai sedih. Iya. Masalah dibawa ke panggung tuh nggak boleh Nggak sama boleh. sekali ya. Apalagi kalau sekarang kan udah jadi profesi aku nih. Jadi mau seberat apapun masalah hidup aku, nggak bakal aku bawa masalah itu ke panggung, ke depan orang banyak, karena di situ akan sebagai penghibur. Jadi sebisa mungkin ya aku harus profesional, harus bisa menutupi kesedihan aku biar gimana caranya aku bisa bahagia di depan orang-orang kayak Padahal gitu. kebanyakan dari seorang penghibur itu malah kadang dia lupa akan menghibur dirinya Ya, sendiri. benar sekali Anda. Iya nggak sih? Iya, tapi ya itu tadi sih. Tapi aku karena orangnya terbuka, jadi sesedih apapun pasti cerita ke orang dan dikasih solusi. Oh, Walaupun gitu. pernah juga sih waktu ini kerja gitulah. Karena lagunya sedih dan aku banget pernah juga sampai nangis. Pernah? Pernah. Manggung nyanyi, saking menghayatinya Iya. nangis. Karena aku lagi di posisi itu, jadi Oh. ya broken heart biasalah anak muda ya kan. Iya. Terus waktu nyanyi udah selesai lagunya, aku hadap ke belakang bilang sama pemain yang lainnya, bentar ya bentar, ngapin air mata dulu pakai tisu. Aduh, Aduh, nanti gitu. penyanyinya aja sampai terharu gitu, apalagi penonton. Iya, gitulah. Untung agak jauh ya stage sama penontonnya, jadi Iya. bisa Jadi ya nggak nggak kelihatan. Oh, kalau kelihatan, aduh malu banget jadi gosip baru. Bener. Itu. Ngomong-ngomong soal nyanyi nih, Ya. dengar-dengar Mbak Bella pernah ada ikut lomba dan menang kompetisi itu. Kira-kira gimana sih ceritanya? Dan lomba apa itu? Oh, aduh malu deh ceritain. Gak apa-apa, gak usah nama. Iya, dulu waktu SMK pernah mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Manado. Dulu ada yang namanya lomba yang kesenian yang untuk pelajar gitu di seluruh Indonesia, namanya Festival FLS2N, Festival Lomba Kesenian Siswa Nasional. Nah itu kebetulan aku di Jogja, puji Tuhan juara 1. Alhamdulillah. Iya, banget. alhamdulillah Ya banget ampun, Kak. ya. Terus mewakili Jogja ke nasional. Terus di Manado itu satu Indonesia kan. Tapi ya buat pengalaman Iya. nggak juara. Iya. Iya. Tapi Yang di buat nasionalan pengalaman yang aja gitu loh. Iya. Aku pernah loh ini. Iya. Yang jelas nambah relasi dari seluruh Iya, Indonesia benar-benar. Jadi kan gitu. aku udah tahu, aku udah pernah. Jadi nyanyi di depan banyak orang, ditonton se-Indonesia Iya, di gitu. hadapan umum sebanyak itu dengan kontestan dari berbagai Daerah. Ini loh aku mewakilin Jogja. Jogja, iya. Dan ada kebanggaan tersendiri. Betul pastikan. sekali, yang pasti orang tua juga bangga, Bangga, iya. yang utama itu sih. Dan juga kita dapat pengalaman pernah bernyanyi di luar Jawa lah setidaknya. Karena aku asli orang Jogja kan, jadi ya lumayan jalan-jalan gratis. Ya lumayan banget lah. Iya. Apalagi Selain itu pengalaman yang paling menarik di dunia kamu yang sebagai penyanyi, entah kamu nyanyi di mana atau gimana gitu, apa aja tuh? pengalaman ya. Yang sedih apa yang bahagia nih? Mau pengalaman sedih atau bahagia itu is okay sih menurut aku. Boleh diceritain semua kok. Oke, kalau yang sedih sih, maybe untuk saat ini dulu sih waktu awal-awal masuk kuliah, karena ya emang aku anak. Belum lama berarti. Iya, itu waktu SMK, SMP kan emang dari kecil udah nyanyi nih. Tapi kan aku belum bisa dandan dan lain-lain. Oh iya. Terus ini agak sedih sih ya, nggak apa-apa lah ya. Ya, nggak Sedikit-sedikit cerita sedih. Siapa tahu saya terharu. Aduh, itu I'm so ya agak minder lah dengan Penampilan. yaps. Karena dari dulu aku emang udah gendut, Oh, dari TK itu udah nggak cabi lagi, lebih gendut tepatnya itu. fat. Yes, terus itu juga sempat mengalami beberapa bulian gitu. Terus kalau untuk Sampai dikata-katain gitu. fisik, sampai ke fisik, nggak cuma Wow. verbal. Wow. Ya. Dipukul atau di apa? Diinjek-injek. Astaga, sumpah Mbak. Sumpah. Makanya aku benci banget sama yang namanya orang ngebully. Karena dulu aku pernah di posisi Pernah jadi di posisi itu gitu. Iya. kan. Jadi nggak enak banget.
gitu. Sama diinjek-injek. Iya. Setega itu. Iya, Siapa tapi itu pelakunya? ya itu lebih parahnya kakak kelasku waktu SD. Jadi kakak kelas bukan temen, bukan adik Gila kelas, sih. kakak kelas ya. Karena emang aku dulu gendut gitu, terus pulang kan bareng temanku naik sepeda gitu, terus gak tahu masalahnya apa, tiba-tiba aku ditendang, terus aku jatuh dari sepeda, terus yaudah diinjek-injek rame-rame, kroyok gitu, cowok semua parahnya. Astaga. Gak ada yang cewek, cowok semua. Astaga. Itu kayak buat kita ya down banget nggak Down sih? banget. Tapi ada tapinya nih, karena aku abis itu pulang di jalan nangis, akhirnya aku balik sampai rumah masih dengan keadaan nangis. Untungnya orang tuaku peka, jadi dia tanya, kenapa kamu sampai bisa nangis kayak gini? Karena aku jarang nangis gitu Tipe pulang dari orang sekolah. ya, tipe orang yang bisa nutupin masalah kecuali atau apa gitu kan. Iya, anak kecil mah jujur ya, Iya. nggak pernah bohong, nggak Oh, bisa bener. menutupi masalah, Kan masih makanya kecil, nangis ya udah iya. sampai rumah nangis, Masih kecil makanya kan, masih kecil. makanya waktu itu bapak aku nanya, kenapa kok sampai kamu kayak gini, terus dia ngakalin, kamu siapa gitu. Terus aku nggak mau jawab, terus ayo cerita, sampai di gini-giniin badanku, cerita sama bapak, siapa. Terus ya udah aku bilang, anaknya ini, rumahnya ini. Terus ya udah bapak ngeluarin motor. Wah, kebetulan nggak jauh rumahnya dari dusun tempatku tinggal gitu. Terus didatengin, terus ya udah deh, dia tanya, kenapa kamu istilahnya membuli secara fisik anak saya gitu. Terus lain kali kamu jangan kayak gitu. Terus ya udah. Tapi semenjak itu aku nggak pernah dibully sama sekali sama semua orang, termasuk itu yang paling parah. Nggak Iya, pernah. gila sih. Itu kayak jadi kayak momen, maksudnya kayak teringat banget sampai kapanpun diinjek-injek sama orang kayak gitu segitunya. Ya, dan parahnya itu di depan sekolah banget loh. Karena kan itu Emang udah nggak pulang. Iya. Kalau zaman aku SD itu nggak sebanyak anak sekarang. Orang Iya, tua iya, pada jemputin di depan. iya, iya, Kalau Kak. dulu tuh enggak. Jadi Enggak, semua pulang sendiri-sendiri ada yang jalan kan. kaki, ada yang naik sepeda kayak gitu kan. Terus ya udah nggak ada yang nolongin. Jadi ya udah aku sama temanku yang naik sepeda tadi, kebetulan teman sekelasnya yang injek-injek tadi. Terus nggak apa-apa dek, sabar dek. Ya namanya anak kecil. Iya, mana tahu mana kan? tahu. Iya. Tapi semenjak itu aku malah jadi merasa kayak, oh ternyata ada orang yang membela aku. Aku bangkit dari bulian itu. Berarti kayak Dan mental aku nggak down. alhamdulillahnya di situ ya. Iya, karena orang tua aku peka gitu. Semangatin kamu. Iya, tetap karena kebanyakan dukung kamu. Iya. anak-anak itu butuh sosok pembela gitu. Iya, maksudnya kayak butuh sosok yang bisa didengerin, butuh sosok yang bisa ngertiin. Iya, apalagi bisa kan. membela action, bukan hanya verbal ya, Oh, tapi bener, action bener, sampai datengin orang itu kan berarti dia berjuang buat kita. Makanya mental aku bener-bener semenjak itu nggak pernah down, dan aku menjadi pribadi yang lebih pede dengan apa yang aku punya. Walaupun aku tetap dengan tubuh yang gendut, hitam, Iya, jelek kayak gitu. Kadang maksudnya ini loh aku walaupun aku gini gitu. Ya kan? Iya. Kadang, ini loh aku walaupun aku gini aku bisa daripada kamu yang gitu, tapi Iya, kamu nggak bisa. nggak bisa. Gitu kan. Nah, iya. Kayaknya dari itu aku jadi pribadi yang lebih pede hingga saat ini gitu. Jadi kalau ada temenku yang dibully, aku jadi bisa pasang badan. Oh iya, jadi kan aku udah pernah jadi kayak aku bisa. Aku nggak mau membela digertak gitu, sama aku orang nggak lain. mau, Iya. Jadi semenjak itu temenku ada juga yang jadi korban bullying SMP, dan aku berani pasang badan. Oh, Karena aku sangat-sangat tidak suka dengan orang yang ngebully karena fisik. iya sih, maksudnya fisik bukan jaminan dong. Iya, kurus Iya dibilang jelek, gendut dibilang jelek. Ya, yang Kalau- ideal menurut dia Iya, apa coba? Standar cantik itu gimana? Standar Iya. ideal itu gimana? Sedangkan Tuhan menciptakan Beragam. makhluknya beragam dengan Iya. secara nggak langsung dia juga menghina ciptaan Tuhan. Iya, nggak sih? makanya menghina itu. Tuhannya juga nggak sih? Bener. Kayaknya sejak itu aku sangat-sangat tidak suka orang yang membuli. Bener. Itu kan udah pengalaman yang menurut aku, waduh, sampai diinjek-injek, bikin aku terharu beneran ini. Iya. Ya ampun, gitu. Aku masih agak gemeter karena masih jadi Masih flashback inget gitu memori, kan. iya. Bener. Tapi Setelah itu bentar, aku memaafkan dia. ya nggak apa-apa. Aku dan bener. nggak dendam sama sekali sama orang tersebut. Tapi aku nggak bisa ngelupain Momen itu yang nggak Iya. bisa dilupain. Tapi kalau orangnya aku benar-benar udah memaafkan dan nggak ada apa-apa gitu. Kadang Nggak seseorang memusuhi memang juga. gitu kok, mudah untuk mudah untuk Memaafkan tapi tidak susah mudah untuk melupakan. untuk melupakan. Yaps, bener sekali. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Iya, Waduh,
quotes. Ya. Terus kan udah nih pengalaman yang menurut aku ya nggak semua orang bisa, nggak semua orang ngalamin hal itu. Tapi udah deh lupain yang masa lalu, lihat masa depan. Sekarang ada nggak pengalaman yang bahagia lah, jangan pengalaman aduh gitu. Iya, pengalaman bahagia. Menurut aku sih karena aku emang udah secinta itu sama musik. Jadi ya setiap langkah yang aku laluin tentang musik itu walaupun nggak mudah, tetap aku ngejalaninnya dengan happy walaupun ya nggak mudah buat ngelaluin itu semua gitu. Iya, pastilah setiap apapun yang kita lakukan dalam dunia ini pasti ada rintangannya, nggak semudah apa yang kita kira. Kadang apa yang kita rencanain beda dengan apa yang Tuhan tentuin. Jadi ya mau gimana pun tetap kita ada rencana, tapi kembali lagi dengan apa yang Tuhan rencanakan. Iya, bener banget. Karena menurut aku hidup itu benar-benar misteri. Apa yang kita ucapkan saat ini tuh menurut aku sebuah doa. Iya, bener. Karena dulu, ini kembali ke musik lagi ya. Dulu tuh aku emang iseng banget. Cita-citanya apa? Guru musik. Wow. Gitu. Terus sempat lulus SMK, aku malah daftarnya di ilmu komunikasi. Tapi kebetulan nggak keterima. Udah di beberapa PTN nih. Berarti secara nggak langsung kayak ilmu komunikasi itu bukan passion kamu itu passionnya nyanyi aja, ke musik aja gitu. Justru menurut aku passion aku di ilmu komunikasi, karena dari dulu emang sering MC. Gitu. Jadi seneng ngobrol gitu. Relationnya gitu. Speakingnya mau dilatih lagi gitu. Iya gitu. Dulu pengen jadi presenter. Kan berkehendak lain. Nah, makanya aku bertanya-tanya, kenapa aku ditempatin di posisi yang sekarang ini? Aku ditempatinya di jurusan musik, diisi pula. Ternyata Tuhan memberikan jawaban. Iya, dulu aku malah waktu masuk mikir-mikir kenapa aku di sini, kenapa aku harus di sini? Kan aku kayak ini tuh cuma hobi aku, tapi kenapa aku ditempatin di sini? Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir, oh iya ya. Terus aku kebetulan ada panggilan aku jadi guru ekskul di salah satu SMK negeri. Terus udah sampai jadi guru ekskul. Nah, itu makanya aku berpikir, loh, aku sekarang jadi guru. Terus aku flashback lagi nih, oh iya. Dulu kan setiap kali ditanya orang terus disuruh gambar cita-cita kan, kalau zaman dulu disuruh gambar cita-cita apa gitu kan. Terus aku pengennya biodata gitu. Nah, gitu. Cita-cita apa? Digambar gitu. Terus aku buka lagi. Oh ya, dulu aku pengen jadi guru musik. Ternyata sekarang udah dijawab doa-doaku. Ternyata ucapan itu emang benar adalah doa gitu. Berarti amazed banget sama misteri kehidupan ini yang sebegitu hebatnya. Astaga. Kadang kita nggak tahu apa kedepannya kita kan, maksudnya. Jadi hanya kita berencana rencana kita itu dan berusaha tentunya kan. Tapi kita nggak tahu usaha kita akan emang diwujudin apa enggak, kita kan nggak tahu. Jadi udah kita berusaha semampu kita, dan ya udah tetap semangat aja dengan usaha yang apa kita lakuin gitu kan. Iya, terus kita juga pasrah. Selalu, tapi selalu pasrah. Mau dibawa kemana jalan kita. Pasti Tuhan tuh udah menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kita kalau kita mau usaha, berdoa, dan percaya. Usaha tanpa doa juga nggak mungkin. Doa tanpa usaha juga kamu ngapain? Iya. Bener. Oke. Mimpi-mimpi kecil gitu. Udah ngobrol nih panjang banget. Nggak terasa kan? Iya. Udah selesai nih. Cepet banget. Iya, gak kerasa ya. Gak kerasa. Iya, bener. Ada saran dong pasti buat motivasi teman-teman, dan maksudnya untuk semuanya, saran buat kamu yang mungkin kamu pernah ngalamin hal itu, terus kamu merintis karir dan cita-cita kamu sampai terwujud sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Itu pasti ada pesan-pesan buat orang biar termotivasi juga dengan cerita kamu. Silahkan. Oke, buat teman-teman, ini tentang bullying dulu ya. Aku gedeg banget kalau denger kalimat bullying, karena aku udah pernah di posisi itu. Jadi buat kalian yang masih ngebully, jangan pernah ngebully. Karena misalnya sekarang kalian ngebully, tapi impactnya atau dampaknya itu bakalan 10 tahun, 20 tahun sampai tua. Orang yang kamu bully itu nggak bakalan pernah lupa dengan apa yang kamu lakukan saat ini.
Jadi buat kalian yang masih ngebully, jangan ngebully ya. Suatu saat kan nggak tahu, siapa tahu kamu atau anak kamu yang bakal dibully orang lain. Terus pesan lagi ya? Iya, oke. Banyak-banyakin pesan nggak apa-apa biar Iya. kasih diri. Iya. Terus kalau buat kalian yang masih khawatir akan masa depan kalian, jangan khawatir. Apa yang kalian usahakan sekarang pasti kalau kalian masih jatuh dan jatuh lagi, kalian harus tetap berusaha. Pasti ada jalan buat kalian menuju cita-cita tersebut. Yang penting berdoa, berusaha, dan pasrah dengan pasrahnya. Tapi ini pasrah, Jangan pasrah dengan keadaan. tapi pasrah bangkit ya, kemana. benar. Yang penting berusaha gitu. Benar. Jangan pernah khawatir akan masa depan. Jangan ragukan dengan rencana Tuhan. Iya. Oke, sekian dari Mbak Bella nih, Ya. banyak banget motivasinya. Tentunya kalian pasti bisa mengambil lah pelajaran, sedikit pelajaran atau banyak pelajaran lah dari Mbak Bella ini. Dan kurasa sudah cukup ya untuk kalian. Dan jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Dan sampai jumpa, dadah. Jangan lupa juga dong follow Instagram aku. Oh, ya. Jangan lupa follow Instagram Mbak Bella. Apa Iya, namanya? @rosa_bella_cy. Buat kalian suka musik, jangan lupa mampir ke Instagram aku. Oke, Wah. thank you. Dadah.